Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya ya, teman-teman ya. Bosan sekali ya. Ya, lebih baik seperti ini, teman-teman ya. Ini karena edukasi, jadi harus terus-menerus, teman-teman ya. Minimal teman-teman yang ngikutin channel ini bisa nambah terus ilmunya sedikit-sedikit ya. Harapan saya itu seperti itu. Jadi nggak sekaligus gitu. Jadi nggak bisa kita hanya pertahankan satu teknik ya ketika ada loss atau misalkan teknik yang ini nggak jalan. Nah, antisipasinya di ketika itu tuh bagaimana gitu, teman-teman. Ya, ya mudah-mudahan aja ini bervarian ya. Harus perdalam ya. Kalau saya sih yang diperdalam timingnya, teman-teman, timing ya. Timingnya ini nih waktu ya, karena saya udah share di video saya sebelumnya ya, teman-teman, untuk waktunya, rumus rumus timernya. Nah, lalu saya sering gabungkan biasanya misalkan nih dari Om Jindul, dia share video saya tonton dan itu bagus tekniknya, saya pakai, teman-teman ya. Nah, kita gabungkan dengan teknik timer yang saya ciptain sendiri, teman-teman ya, untuk open posisi. Lalu, nah misalkan nih dari Bang Alan gitu kan, dari Sarjana Trading gitu, saya tonton gitu, teman-teman ya. Nggak di skip skip ya, kalau saya nonton nggak tonton sampai habis gitu. Oh, detailnya di situ. Jadi saya coba gabungkan ya. Nah, ini saya coba gabungkan di sini. Saya open posisi rata-rata di menit-menit akhir di fase 3 ya, karena saya bagi 3 fasenya di 15 menit itu. Jadi 5 menit 5 menit. Umpamanya fase 1 dari 1 sampai 5 menit. Berarti masuk ke 6, berarti fase 2 sampai 10. 10 sampai 15 gitu. Nah, kemudian 15, 16 itu masuk fase 1 lagi. Baru lagi candlenya sampai 20, 20 itu 25. Nah, fase 2, 30, fase 3 gitu. Yang nanya fase-fase itu ya. Nah, di sini saya udah mulai mau OP, teman-teman. Yang pertama, 1, 2, 3 itu ikuti warna ya, ikuti warna. Nah, ketika dia warna dia kan dari atas tuh ya, warna deretan warna. Jadi kalau deretan, nah, warna itu ya dari deretannya warnanya, bukan dari tren sebelum. Ada yang bilang kemarin, "Bang, ini kan trennya naik. Ini belinya naik nggak?" gitu kan. Nah, yang saya lihat itu dari arah balik seperti ini. Dari ketika dia naik ada perlawanan dari seller, dan itu informasi. Dan di sini candle yang keluar merah itu saya anggap itu dia konfirmasi, teman-teman ya. Nah, menitnya ini tadi saya open di menit 7, teman-teman. Menit 7, menit 57 ya. 57 masih ke tahap fase ini fase 3, dan itu loss ya. Tapi merah kan. Fase 3 tapi di menit-menit yang kedua gitu. 1, 2, 3 gitu. Ini menit ketiga sih. Bukan kalau di handphone 58 itu menit ketiga, jadi C3 yang ini ya, penutupan C2, penutupan C3 gitu. Ini masih ke bawah, teman-teman, 3 kali kita kompensasi ya. Saya OP 3 kali. Ini masih ke bawah dulu, nggak dulu ke atas. Setelah ini kita beli ke atas ya. Ini pas candle ke satu, kedua gitu. Loh, loss lagi ya. Ini nggak ada cara lain, ibarat kayak gini, teman-teman. Oke, karena arahnya kebalik, saya mau beli ke bawah lagi ya. Saya ngarep ini datar, teman-teman ya, meskipun saya harus loss di sini. Tapi yang saya alami ketika 1, 2 dia saya beli arahnya dia nggak dapet, saya balik arah ya. Saya balik arah. Itu ketika 1, 2-nya nggak dapet. Tipis.
6 detik ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Ini jawabannya, ini jawaban teman-teman. Kenapa saya begitu yakin ya? Kenapa saya begitu yakin di candle ini? Ya, jadi kompensasi yang ketiga itu kenapa saya begitu yakin? Nih Bang, kenapa? Karena tadi gini, teman-teman. Kita tinggalin dulu fase akhir ya. Ini fase akhir C5-nya. Ini C5. Jadi penutupannya. Kalau di komputer itu sekarang udah pindah dia, tapi untuk sekarang untuk di HP ini menit 30 ini pindahnya dia. Jadi satu lagi. Nah, ini 01 dia baru pindah gitu. Kenapa saya begitu yakin teman-teman? Karena C1-nya ini kan 1 menit ya. Ya, hitungannya 5 dari sini. 1. Nah, ini lihat ya 56 kan baru 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman. Jadi ini candle terakhir. Ya, penentuan candle akhir. Nah, teman-teman, kenapa saya begitu yakin? Karena tadi saya di sini, tuh kan dia pindah kan, langsung kan. Nah, dia pindah sekarang candlenya. Ini 01 pindahnya, ya. Nah, karena di sini saya loss, di sini saya loss, di sini saya di sini bentar. Lebih 2 ya. Karena 3 kali doang saya. Di sini saya loss, ikuti warna ya, ikuti warna yang di sini ya, di candle yang ini. Ikuti warna. Loss. Lalu di candle kedua ini juga loss. Nah, di sini saya beli di candle yang ini, di candle yang hijau saya beli. Jadi tadi kan tipis banget kan di merah ini, saya ikuti warna. Bener sih dia keluarnya merah ya. Ikuti warna. 1 2 3 kan. Nah, yang keempat saya masih ikuti warna, tetap aja loss karena itu C3 ya, C3. Kalau dihitung dari penutupannya, nah C8, nah ini udah mulai masuk ke C3 penutupan C9. Nah di candle ini harusnya saya reversal teman-teman ya. Dan tadi saya tunggu karena nggak ada lagi kesempatan, saldonya tipis ya, saya tunggu kesempatan di candle yang ini, ternyata dapat teman-teman. Nah kenapa Bang nggak beli ke atas? Kan aturannya 1 2 3 ini belinya ikuti tren ya. Nah, gini, tren. Lalu C3, C5 reversalnya gitu kan. Nah, kenapa kayak gitu? Karena tadi ketika saya mengikuti warna ke bawah loss ya. Dan ketika saya loss secara tidak langsung candle itu ke atas Bang. Secara tidak langsung candle itu ke atas karena saya belinya ke bawah, ikuti trennya. Candlenya itu ke atas. Dan yakinlah ketika di akhir penghujung candle, setiap candle pasti membentuk area sumbu. Ya, misalkan gini nih. Kita dari 1 menit ya, candle 15 menit sampai 15 menit itu dia turun. Nah, gini. Secara tidak langsung candle ini harus mempunyai sumbu seperti ini ya. Dan kita lihat sekarang di time frame 15 menit. Itu yang saya pakai kuncinya, teman-teman ya. Jadi kunci trading itu di situ. Ketika dia tadi naik, teman-teman, karena sumbunya itu sejarah ya. Kita jangan lupakan sejarah. Sumbunya pendek-pendek, lihat, perhatikan, semuanya ada sumbu. Meskipun ini kecil sekali, semuanya ada sumbu. Di time frame 15 menit ini yang tidak ada sumbu itu hampir dibilang 1:10. Jadi teman-teman lebih baik di penutupan candle yang 15 menit teman-teman semua beli sumbu meskipun hanya pendek. Barusan kan saya beli sumbu sebenarnya teman-teman ya. Jadi ketika dia balik arah tuh, nah saya beli sumbu teman-teman. Sejarahnya pendek-pendek sumbunya. Ya. Jadi
ketika dia penutupannya itu kan udah terjadi tadi sumbunya ke bawah dulu, trennya ke bawah naik sedikit, ya. Karena si sumbu itu semuanya pendek-pendek, jadi saya persepsikan si candle bakal balik lagi ke bawah sekuat dia gitu. Sehingga terjadilah sumbu pendek. Nah, sumbu pendek ini ketika dia tadi naik hijau, nah kita balik lagi ke 1 menit. Perhatikan teman-teman, nih cara baca saya ya, cara bacanya. Saya profit di candle yang ini, ya. Saya profit di candle yang ini. Nah, kita lihat tren dari 15 itu, hitung satu candle ini ke belakang 15, berarti 14 candle. Mulai dari sini hitung 14 ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kalau dilihat dari candle ini, kita tarik garis. Nah, ini garis ya. Nah, itu dia pembukaan 15 menitnya. Dari situ. Nah, oke, dari hijau ya, dari candle hijau ini. Dia itu udah membentuk arah naik. Jadi dia ada sumbu pendek di atas. Saya yakin di situ, teman-teman. Dan kalau kita tarik garis, ini tuh lebih tinggi ya, si candle yang ini, yang hijau ini lebih tinggi dari penutupan ini, teman-teman. Nah, kenapa Bang tadi beli sell? Ya ini karena dia lebih tinggi dari penutupan ini. Kalau dia naik di candle yang merah ini, yang saya open posisi, ya. Kalau dia naik di candle merah yang tadi saya open posisi, saya yakin dia itu jadi doji di 15 menit karena pembukaan open posisi 15 open candle di 15 menit itu ini kasih warna hijau ya. Nah, biar nggak coret-coret kita hapus dulu. Pembukaan candle di time frame 15 menit itu ada di candle hijau, teman-teman. Ya, ini sumbunya, teman-teman ya. Kenapa dia kok cuma satu hijaunya, dia sumbu loh. Di 15 menit awal pembukaan. Penutupan candle itu yang merah, yang ini, ya. Nah, ketika saya tadi perhatikan, ini lebih tinggi, teman-teman. Ya, kalau ditarik garis, candle hijau itu lebih tinggi dari terakhir candle yang ini. Ini terakhir candle. Jadi setelah candle itu satu candle lagi, dia langsung pindah candle. Nah, ini udah jadi fase selanjutnya. Nah, merah ini kalau dia hijau, nih candle merah yang ini, kalau candle merah ini dia jadi hijau, saya yakin di 15 menitnya dia nggak punya badan. Ya, dia jadinya merahnya ini kan nih gini, nih 15 menit. Nah, si candle merah itu kalau dia jadi hijau, nah ini, nah saya tunjuk, tadi kan kita di candle yang ini, ya. Kalau misalkan si merah ini jadi tadi candle 1 menitnya merah jadi hijau, dia itu bakal nggak punya badan ya. Jadi sejajar dengan pembukaan pendek badannya. Dan ketika trennya seperti ini, saya rasa nggak mungkin pendek ya. Ini juga baru 2 kok ya. Kecuali udah 3 gitu kan. Ini sejarahnya gitu kan. Nah, kecuali udah 3, rata-rata 3 sih. 1, 2, 3 baru suka terjadi doji-doji. 1, 2 doji kan ya. 1, 2, 3 doji gitu. Termasuk yang ini yang sekarang ya. Yang sekarang kan dia nggak doji, teman-teman. Candle ini candle nyata. Kenapa? Karena dihitung dari time frame lebih gede lagi. Iya. Nah, candle lebih gede kan panjang-panjang sekarang ya. Nggak kayak gini nih. Kalau sejarahnya pendek-pendek jangan main deh. Udah, dia bolak-balik candlenya. Nah, ini pendek-pendek. Ini kan tadi saya rasa nih bagus nih karena saya lihat di time frame lebih gede dia panjang-panjang seperti ini. Ada kemungkinan kita bisa ikut follow the trend atau reversal di penghujung candle gitu. Semoga ini paham ya, teman-teman. Di penghujung candle time frame gede, yakinlah dia reversal karena membentuk sumbu kalau dia belum pernah reversal, ya. Andai dia sudah reversal kayak tadi, di C1-nya dia malah reversal dulu ya.
loss terus saya beli ke bawah. Dia kan ada kenaikan gitu. Dia udah bikin kenaikan kebalik arah teman-teman, tetap belinya reversal, jadi melawan arah candle. Ketika dia mau naik itu dia ke bawahin. Paham nggak teman-teman? Semoga ini pahami dulu ya, ini dipahami dulu. Di penutupan candle itu saya sarankan teman-teman semua beli reversal ya, beli reversal kemanapun arah candle itu berjalan ya, beli reversal ya, 1:10. Dan di awal-awal kalau mau main, kalau saya sih nggak terlalu antusias kalau di fase 1, fase 2 itu saya lebih hati-hati gitu. Ikuti warna ya. Jadi lebih baik OP-nya itu 1 2 3 ikuti warna, 1 2 3 ikuti warna ya. 34 C3 C4 C3 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 penutupan C4 C4 penutupan C5 gitu. Jadi finish gitu. Di finish itu di penutupan candle 5 menit, ya kan penutupan 5 menit kan 5 candle. Ya, 1 2 3 kita ikuti warna. Ya, bagusnya sih 2 sama 3 doang. Jadi open posisi C2, penutupan C3, ya open posisi C3, penutupan C4 gitu. Itu udah reversal. Jadi batasnya itu C2, penutupan C3, dia ikuti warna. C3, penutupan C4, belilah reversal 1:10. Nah, teman-teman perhatikan nanti ya, pelajari. Semoga ini ada ilmu yang ini yang masuk ya ke teman-teman, karena ini ilmu yang sering saya pakai dari dulu sampai sekarang ya. Karena teman-teman semua yang udah lama di grup saya, mereka itu pasti paham. Saya itu jagonya reversal ya, jadi ngelawan arah gitu teman-teman ya. Meskipun ada kalanya saya pun boncos kalau lagi emosi ya. Misalkan candlenya nggak balik-balik nih. Saya kan belinya lawan arah tuh di area-area sumbu. Nah ini naik misalkan gini. Candle itu nggak turun-turun, terus saja naik sampai penutupan menit ini ya. Saya itu sudah dipastiin saya ada di posisi loss. Nah ternyata sekarang kan saya ada teknik rumus timing yang saya ciptakan itu, yaitu untuk mencegah posisi-posisi saya loss besar teman-teman, di kondisi dia trennya naik kuat sampai atas banget ya. Nah itulah rumus timing ya, ketika kemarin-kemarin ada meeting setiap malam ya di Ramadan kemarin. Nah di akhir-akhirnya saya ada loss. Nah posisinya kan lagi emosi gitu ya teman-teman. Nah sekarang itu nggak ada emosi karena ada di ujung-ujungnya teman-teman ya. Ada, saya udah bikin rumus gitu. Saya OP-nya di menit-menit akhir di penutupan ya, seperti itu ya teman-teman. Nah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, karena terlalu panjang videonya. Nanti kita lanjutkan lagi, kita bahas lagi biar lebih paham lagi ya teman-teman ya. Sekarang kita tutup aja dulu videonya, dan semoga ini bermanfaat. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah subscribe, yang komentar yang positif ya, yang like, apalagi yang share ya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman ya. Dan yang belum like, yang belum komentar, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu teman-teman kalau video ini bermanfaat. Semoga menambah ilmu ya. Dan jangan lupa klik tanda lonceng ya, biar dapat notifikasi terbaru dari saya. Dan kemungkinan besar saya bakal tumpahkan semua ilmu yang saya punya di video-video saya selanjutnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.